Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran keempat yang bertajuk Air Bah. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena bersama dengan kami, menolong kami di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita Air Bah. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah, mengapa air bah itu terjadi? Apa tujuan Tuhan mengizinkan itu berlaku? Firman Tuhan yang ada di screen Anda boleh baca itu, karena ini akan menolong kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita di dalam Matius 24 ayat 37 mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, di dalam pendahuluan Sekolah Sabat kita, air bah meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapuskan dalam sejarah manusia. Banyak budaya yang berbeza menyimpan catatan peristiwa ini, seperti orang Hindu, Maya, penduduk lama Ireland, penduduk asli Amerika Utara, dan sebagainya. Dalam Kejadian 6-9, minggu ini kita mempelajari, Musa menjelaskan mengapa Tuhan harus menghancurkan dunia yang telah Dia ciptakan, dan bagaimana Dia melakukannya. Air bah bukan hanya kehancuran, tetapi juga kesempatan kedua dan tindakan anugerah penebusan. Dan untuk memahami pelajaran kita pada minggu ini saudara, kita akan membagikannya kepada 5 topik seperti yang ada di screen Anda. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu persediaan untuk menghadapi air bah. Bagaimana, apa persiapan Nuh dalam menghadapi air bah? Kejadian 6 ayat 13 katakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Mengapa Tuhan menghancurkan dunia yang telah Dia ciptakan? Manusia akan menghancurkan diri mereka sendiri. Tuhan percaya bahwa tindakan ekstrim dan awal yang harus diperlukan. Itu sebabnya Dia memilih Nuh untuk memperingatkan semua orang dan menawarkan jalan keselamatan. Melalui apa? Pembuatan bahtera. Tuhan memberikan arahan secara terperinci tentang bagaimana membangun bahtera, termasuk size yang tepat, seperti yang Dia lakukan dengan tabut perjanjian nantinya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita juga, dan Dia mengharapkan respon iman dan penurutan. Kita ke tajuk yang kedua, peristiwa air bah. Bagaimana peristiwa air bah itu terjadi? Apa kaitan air bah ini dengan penciptaan? Kejadian 7 ayat 11 katakan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Cerita air bah itu kedengaran seolah-olah seperti kisah penciptaan. Gemah penciptaan ini membantu mendedahkan bahwa Tuhan yang mencipta adalah sama dengan Tuhan yang membinasakan. Ulangan 32-39. Gemah ini juga menyampaikan message harapan. Tuhan menggunakan air bah itu untuk menjadikan segala sesuatu di bumi menjadi baharu semula. Tuhan harus menghancurkan segala sesuatu yang telah Dia ciptakan
agar umat manusia dapat memiliki awal yang baru. Tuhan juga akan menghancurkan dunia ini untuk membuat ciptaan baru, yaitu bebas dari dosa. Bagaimana penciptaan dan air bah itu serupa? Kita lihat saudara di skrin Anda. Penciptaan, perairan terbahagi, air bah, airnya menyatu. Penciptaan, Tuhan menciptakan binatang menurut jenisnya. Di air bah, Tuhan memelihara binatang menurut jenisnya. Kemudian masa penciptaan, Tuhan membawa binatang kepada Adam. Di musim atau masa air bah, Tuhan membinasakan binatang karena manusia. Peristiwa air bah itu menggambarkan penyelamatan bumi pada masa depan, pada akhir zaman. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Seterusnya kita ke tajuk yang ketiga, air bah berakhir. Bagaimana air bah itu berakhir? Apa makna air bah itu berakhir? Apa yang Tuhan peringatkan kepada Nuh setelah air bah berakhir? Kejadian 8 ayat 1 katakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Apakah Tuhan melupakan Nuh? Tuhan tidak kehilangan ingatannya. Tuhan mengingat. Ini berarti bahwa waktu yang tepat untuk sesuatu telah tiba. Setelah air bah berakhir, Nuh membuka jendela bahtera. Dia mengirim beberapa burung untuk mempelajari keadaan bumi saat itu. Nuh percaya Tuhan, dan dia juga mengambil tindakan untuk meneguhkan imannya. Nuh masih menunggu perintah Tuhan sebelum keluar dari bahtera. Bahkan ketika bumi sudah mengering. Tingkah laku Nuh kaya dengan pelajaran praktikal. Di satu sisi, ia mengajar kita untuk mempercayai Tuhan walaupun dia belum bercakap secara langsung. Di sisi yang lain, iman tidak menafikan nilai berpikir dan menguji. Iman tidak mengecualikan kewajiban untuk berpikir, mencari dan melihat sama ada apa yang kita pelajari itu benar. Tajuk yang keempat, perjanjian, bagian 1, perjanjian untuk hidup. Apa makna perjanjian pertama Tuhan kepada Nuh? Kejadian 6 ayat 18 katakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bangunkan bahtera, dan aku akan menyelamatkanmu dari air bah. Perjanjian untuk hidup. Ini adalah perjanjian yang sama yang dibuat Tuhan dengan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah 16 ayat 31. Tuhan menggenapi perjanjiannya dan Nuh merespon dengan tindakan syukur, suatu korban bakaran. Kejadian 8 ayat 20. Kemudian Tuhan memberitahu Nuh tentang beberapa perubahan dalam gaya hidup mereka yang diperlukan dalam situasi baru ini. Sejak saat itu mereka dapat memakan haiwan, tetapi tidak boleh memakan darah mereka, karena nyawa ada di dalam darah. Meskipun Musa tidak menyebutkannya dalam ayat itu, haiwan yang boleh dimakan adalah yang tidak haram. Kejadian 7, Kejadian 8. Tajuk yang kelima, yang terakhir. Perjanjian bahagian kedua. Perjanjian pemeliharaan hidup. Yang menjadi pertanyaan saudara ialah, apa perjanjian yang lain? Apakah ada perjanjian yang lain yang Tuhan berikan kepada Nuh? Kejadian 9 ayat 11 katakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Komitmen Tuhan untuk memelihara kelangsungan hidup adalah satu tindakan anugerah kasih. Ia bukan hasil jasa manusia. Tuhan memutuskan untuk memelihara kehidupan di bumi walaupun manusia jahat.
Kejadian 8:22 berbunyi secara literal, sepanjang hari di bumi, yaitu selagi bumi ini masih ada, musim akan datang dan pergi dan kehidupan akan dikekalkan. Pendek kata, Tuhan tidak berputus asa dengan ciptaannya. Perjanjian ini dan tandanya adalah pengingat akhir dari penciptaan yang asli. Tuhan beristirahat dan memberi kita Sabat sebagai tanda. Keluaran 31 ayat 13, Ezra 20:20. Artinya saudara, Tuhan memberi manusia kesempatan kedua, yaitu ciptaan baru. Dia juga berkomitmen untuk memelihara dan atau menjaga kehidupan di bumi. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Pena inspirasi menguatkan lagi pemahaman kita tentang pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Saat kita menatap pemandangan yang indah, yaitu pelangi, kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam Allah, yakin bahwa Dia sendiri sedang melihat tanda perjanjian ini, dan bahwa ketika Dia melihatnya, Dia mengingat anak-anak di bumi. Kepada siapa itu diberikan? Penderitaan, bahaya, dan pencobaan mereka tidak tersembunyi darinya. Kita boleh bersuka cita dalam pengharapan, karena busur perjanjian Allah ada di atas kita. Dia tidak akan pernah melupakan anak-anak yang dipeliharanya. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan itu adil. Kenapa? Dia memberi peluang kepada manusia di zaman Nuh, di zaman air bah. Begitu juga dengan saat ini. Dia begitu adil memberikan peluang kepada kita untuk masuk bahtera, yang dalam artinya selamat. Yang kedua, Tuhan itu peduli. Peduli kepada manusia, khususnya yang setia. Yang ketiga, Tuhan itu pengasih. Dia mengasihi semua orang. Harap supaya manusia juga mengasihi Dia. Yang keempat, Tuhan memelihara. Dia menjaga kita. Ini janji Tuhan kepada kita. Mari kita terus setia dan mari kita terus menuruti akan perintahnya. Dan yang kelima, Tuhan itu bijaksana. Memberi perincian kepada pembinaan bahtera. Dia juga buat perincian untuk kehidupan keagamaan dan keselamatan rohani melalui korban-korban pelayanan di tempat kudus. Dan yang terakhir, hargai makhluk hidup. Jangan membunuh. Tuhan memerintahkan manusia bukan saja untuk berkembang biak, tetapi juga tidak membunuh karena hidup itu suci. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan boleh membantu kita dalam pelajaran pada minggu ini. Untuk mengakhiri, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir menolong kami mengerti akan pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.